Pertama, terima kasih hari baru di minggu pertama, mau masuk minggu kedua di bulan Agustus. Udara makin panas, makin kering, sehingga kita perlu antisipasi terhadap kondisi ini. Yang pertama, kita fokus di bulan Agustus ini tentu 17 Agustus. Jadi mohon perhatian kepada seluruh pimpinan instansi, badan, ya OPD badan, para camat, para lurah, dan kita semua yang berada di seluruh OPD atau badan di sini, untuk memperhatikan satu, lingkungan sekitar dulu. Kebersihan, pagar-pagar, rumput-rumput liar. Kemudian juga lurah dan camat saya lihat sudah mulai, kemarin di Rinbe Sihat saya lihat umbul-umbul, kebersihan, pagar-pagar sudah mulai ada gerakan untuk meningkatkan itu ya. Lampu-lampu jalan, lampu di taman, jadi diperhatikan. Lurah keliling bersama dengan warganya, camat juga keliling, cek desa, cek lurahnya, supaya mana yang belum ya kita perbaiki. Jalan-jalan berlubang memang kita tunggu sedikit lagi, memang dalam 17 Agustus mungkin tidak terkejar, tapi tahun ini kita doakan mudah-mudahan yang lubang-lubang kita bisa atasi, dan beberapa ruas jalan yang sudah selesai ditenderkan dan segera dikerjakan. Ya, terima kasih kepada OPD semua, camat, lurah yang sudah bekerja, termasuk kantor-kantor. Jadi umbul-umbul perhatikan, di kota umbul-umbul yang sudah jatuh apa tertibkan, koordinasi untuk tertibkan, jangan tempel sembarang. Ya, menuju pemilu ini tempel sesuai dengan aturan, petunjuk teknis dari Bawaslu atau KPU, dan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan. Kabel-kabel yang terjuntai, kemarin kita baca di berita, ada anak yang kabelnya, lehernya dicerat kabel dan hari ini tidak bisa bersuara, lehernya hampir patah, tidak bisa makan, tidak bisa bersuara. Ya, kita jangan sampai tunggu kondisi terjadi di sekitar kita. Jadi kalau ada kabel, memang di Simpang 5 saya sudah perhatikan, kita koordinasi dulu. Kabelnya milik siapa? Bukan untuk dipindahkan, tapi kalau dia kendor, dikencangkan. Yang punya asetnya, dia yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi diperhatikan, dan mohon kepada OPD atau apa yang memonitor itu diperhatikan. Kemudian trotoar-trotoar dan berbagai kegiatan menyambut 17 Agustus ini. Ketertiban, kita menyambut 17 Agustus dengan sukacita dan riang. Termasuk pameran, ya kita dapat laporan juga bahwa memang daya beli dan berbagai macam pameran, kita perhatikan, koordinasi sebaik-baiknya. Yang dipamerkan apa, kemudian UMKM yang tampil di sana apa. Karena kalau kita jual kain, mungkin tidak setiap orang beli kain tiap hari. Tetapi paling tidak, nomor satu, kita ikut meramaikan. Nomor dua, mudah-mudahan dengan itu kita memperkenalkan segala sesuatu yang kita miliki dan kita punyai selama ini bisa dilihat, dinikmati masyarakat. Ya, dan masyarakat mendapat hiburan dan lain-lain. Oleh karena itu, yang mengkoordinir kegiatan diperhatikan dan dievaluasi harian, karena kita sudah tinggal seminggu atau 2 minggu menuju sana. Yang kedua, kita sampaikan bahwa minggu kemarin kami bersama Pak Sekda, Kepala BKD di Jakarta, ikut kegiatan di Kementerian PAN-RB untuk menyampaikan atau untuk disampaikan kepada seluruh pimpinan wilayah di seluruh Indonesia. Yang hadir Menpan-RB, Menko Ekonomi mewakili Presiden, Wakil Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, menyampaikan berbagai macam hal, terutama terkait dengan kuota ASN di tahun 2024 yang akan datang ya. Dan data dari kita punya, di seluruh Indonesia diterima hampir 500.000 orang untuk formasi ASN. Di Belu punya
459 formasi, guru 252, nakes 207. Ya, kita syukuri, mudah-mudahan ini menjadi salah satu peluang bagi guru dan ASN kita untuk mendapatkan kepastian dalam statusnya dan terjadi perbaikan dari sisi penggajian dan lain-lain. Nah, tentang tenaga honor dan lain-lain kita tunggu saja sampai November. Mudah-mudahan ada aturan atau regulasi lagi sehingga kita bisa, atau saudara-saudara kita yang tenaga kontrak bisa mendapatkan atau bisa diselesaikan seluruh tenaga kontrak di Indonesia ini dengan lebih baik lagi. Kemarin juga Menpan menyajikan beberapa materi terkait dengan bagaimana menyikapi dan bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Salah satu poin atau beberapa poin yang disampaikan adalah bahwa ke depan kita tidak membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Kita tidak membutuhkan gedung-gedung yang lebih besar. Jadi kalau bangun gedung makin besar, sudah tidak zamannya lagi. Oleh karena itu ke depan kita membutuhkan orang-orang yang menguasai IT. Oleh karena itu bagi kita yang sudah tua, walaupun sedikit-sedikit tapi belajar, bagi yang masih muda-muda kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan di bidang IT sehingga pelayanan berbasis digital. Jadi coba masing-masing identifikasi di OPD masing-masing apa yang sudah dilakukan perubahan reformasi birokrasi di masing-masing OPD. Salah satu contoh adalah di bidang pelayanan. Kemarin saya lihat baik dan ini informasinya kita sampaikan kepada OPD masing-masing untuk melihat dan melakukan perubahan perbaikan di OPD masing-masing. Layanan, katakan untuk perizinan kita punya mudah-mudahan sudah dilaksanakan. Dari belasan kegiatan bisa dipangkas hanya menjadi 2 kegiatan. Waktu yang sekian minggu selesai bisa dipangkas menjadi beberapa hari saja. Itulah reformasi birokrasi dari sisi pelayanan. Nah, hari-hari ini juga ada momentum, kita lihat di postingan-postingan di imigrasi punya, ada pelayanan paspor gratis untuk orang-orang yang tidak mampu dan kaum difabel di Kabupaten Belu. Ya, ada beberapa orang yang dilayani secara gratis dalam rangka 17 Agustus. Itu adalah inovasi. Tentu dilandasi oleh kebijakan atau aturan yang berlaku. Walaupun tidak banyak, mungkin 5-15 orang, tetapi mereka senang bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya, kita perhatikan juga di bidang kesehatan juga saya kira diperhatikan ya. Reformasi nomor 1 di layanan primer. Kualitasnya sudah meningkat, berapa yang kita tingkatan pre dan post. Layanan rujukan, masih ada orang yang susah tidak? Informasinya sudah sampai tidak? Rujukan masih berbelit-belit tidak? Masih ada orang yang tidak paham tidak pengobatan dengan KTP? Saya belum lama di WA oleh salah satu pasien di Kupang. Pak, kami harus bayar 9 juta karena kami masuk pakai pasien umum. Begitu kita daftar sebagai pasien umum, itu adalah kontrak dan pengakuan bahwa saya akan bayar sendiri. Entah KTP lupa, entah kartu keluarga tidak bawa, entah rujukan tidak ada surat sama sekali, kecuali emergency. Emergency, kecelakaan, sesak napas mendadak, nyeri dada mendadak, serangan jantung mendadak, itu tidak perlu rujukan di seluruh Indonesia. Masuk di UGD saja, suruh mereka telepon ke sini, karena itu hotline dari kesehatan punya, BPJS punya, diaktifkan. Beberapa nomor. Ya, terakhir WA ke kita saja, siapa yang dapat nomornya itu, bupati atau apa, dan kita respon. Ya, anak saudara-saudara kita masih banyak yang mungkin tidak terlalu paham terkait ini. Di mana saja. Tetapi yang memegang KTP Belu harusnya begitu dia kasih nomornya sudah terdata semua. Pendataan ini memang kita tetap evaluasi untuk diperbaiki. Data-data penduduk, mutasi penduduk. Tidak gampang kita melakukan mutasi. Dari RT RW sudah masukkan mungkin data-data tiap bulan dilaporkan. Tapi perubahan di sistem informasi kependudukan tidak kita masuk hari ini, bulan depan langsung berubah. Sehingga Dinas Kependudukan
dan OPD-OPD yang terkait dengan penggunaan data ini coba diperhatikan supaya dilakukan sebaik-baiknya. Jadi reformasi 6 reformasi di bidang pelayanan di kesehatan atau 6 reformasi di bidang kesehatan coba diperhatikan. Kembali lagi ke topik tadi, masing-masing OPD perhatikan kegiatan-kegiatan terutama yang menyangkut langsung layanan publik supaya dipermudah, diringkas,